Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi mata kuliah teori graf dengan pembahasan mengenai keterhubungan graf. Sebelum kita masuk ke materi tentang keterhubungan graf, ada baiknya kita mengingat kembali istilah graf terhubung. Pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan salah satu jenis dari graf, yaitu graf terhubung. Graf terhubung adalah graf yang setiap simpulnya saling terhubung atau dihubungkan oleh suatu lintasan dengan simpul-simpul yang lain. Jadi setiap simpulnya itu dia memiliki lintasan dengan simpul-simpul yang lain dalam suatu graf tersebut. Maka bisa kita katakan graf tersebut adalah graf terhubung. Lalu sekarang pembahasan tentang keterhubungan graf, apakah sama keterhubungan graf dengan graf terhubung? Yang jelas di sini istilah keterhubungan graf dengan graf terhubung agak berbeda namun saling berkaitan. Nah, di sini ada dua jenis keterhubungan graf yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah keterhubungan simpul, yang kedua adalah keterhubungan sisi. Untuk yang pertama, mengenai keterhubungan simpul, saya memberikan definisi di sini, yaitu keterhubungan simpul pada graf G biasanya kita notasikan dengan kappa G adalah jumlah simpul. Nah, ini hubungannya sekarang dengan jumlah simpul. Jumlah simpul apa? Jumlah simpul minimal yang dapat dihapus sedemikian hingga suatu graf G yang asalnya terhubung menjadi tak terhubung. Apabila kita menemukan jumlah simpul minimal tadi adalah K, nah lebih lanjut lagi, jika kappa G lebih besar sama dengan K, maka kita bisa mengatakan graf G tersebut sebagai graf terhubung dengan K simpul. Di sini ada sifat khusus untuk mengetahui keterhubungan simpul dari sebuah graf lengkap atau Kn, yaitu untuk keterhubungan simpul dari graf lengkap Kn atau kappa Kn itu adalah n-1. Artinya di situ kita mengurangi sejumlah n-1 simpul sehingga Kn yang asalnya terhubung menjadi tidak terhubung. Saya berikan contoh, misalkan di sini saya punya graf K3. Graf K3 di sini terdiri dari 3 simpul, misalkan di sini A, B, dan C. Dan ini adalah graf terhubung. K3 jelas graf terhubung karena setiap simpul dengan simpul yang lain ini saling terhubung dan mempunyai lintasan yang menghubungkan. Nah, sekarang untuk kappa K3 di sini itu adalah 3-1. Kenapa? Di sini misalkan saya menghapus satu simpul saja, yaitu C saya hapus. Otomatis kalau C saya hapus, di sini sisinya juga ikut saya hapus, sisi yang bersisian dengan C tadi. Oke, saya perbaiki dulu gambarnya. Jadi tinggal di sini saya menyisakan ada simpul A dan simpul B saja. Nah, apabila kita lihat simpul A dan B ini adalah graf baru yang terdiri dari dua simpul dengan sisi yang menghubungkan, yaitu sisi AB. Tapi ini adalah masih graf terhubung sehingga harus kita kurangi satu lagi simpul, yaitu misalkan simpul B. Berarti di sini sisi yang menghubungkan simpul A dan B juga harus kita hapus. Apabila kita hapus berarti tinggal satu simpul saja, simpul A, sehingga jelas di sini kappa K3 itu sama dengan 2 dan ini adalah graf yang terhubung. Oke. Contoh yang lain, misalkan saya di sini punya graf komplit K4. Artinya di sini terdiri dari 4 simpul dan karena komplit berarti di sini dia saling terhubung semuanya. Di sini terhubung ya, semua simpulnya dia terhubung. Oke. Misal di sini saya buat seperti ini. Ini misalkan di sini ada P
R, dan S. Oke, dari K4 ini berarti kalau misalkan dari sifat tadi kita harus menghapus, berarti kappa dari K4 itu sama dengan 4-1, yaitu kita harus menghapus 3 simpul. Jadi di sini kita kalau menghapus satu saja itu belum cukup. Kalau kita menghapus R misalkan, otomatis di sini sisi yang menghubungkan R dengan S harus kita hapus. Sisi yang menghubungkan R dengan Q juga harus kita hapus, dan sisi yang menghubungkan P dengan R juga kita hapus. Nah, di sini bersisa PQ, ini untuk sisinya masih seperti ini. Nah, di sini masih terhubung, dia menjadi K3 tadi lah. Berarti di sini harus kita hapus lagi. Kita hapus satu saja tadi, untuk K3 kan tidak cukup. Berarti kita harus menghapus 2. Artinya di sini kita tahu bahwa untuk graf komplit itu kita harus menyisakan tinggal satu simpul saja, karena yang harus kita hapus adalah sebanyak N-1. Jadi tinggal kita menyisakan satu simpul saja. Jadi dalam hal ini yang kita sisakan misalkan adalah P. Oke, jadi jelas itu adalah terkait dengan keterhubungan simpul, yaitu jumlah simpul minimal yang dapat kita hapus sedemikian hingga suatu graf terhubung G menjadi tidak terhubung lagi. Saya memberikan contoh lagi, misalkan kalau tadi adalah graf komplit, di sini ada graf G, graf sembarang G. Untuk graf sembarang G ini dia terdiri dari 7 simpul dan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sisi, 7 simpul dan 8 sisi. Nah, di sini ada berapa banyak simpul yang harus kita hapuskan. Jadi keterhubungan simpulnya itu berapa dari graf G ini. Misalkan di sini saya hapus F, maka otomatis sisi yang menghubungkan EF kita hapus, menghubungkan FB kita hapus, FK juga kita hapus. Jadi BK ini dia tidak terhubung dengan B, tidak terhubung dengan A, tidak terhubung dengan I, dan juga tidak terhubung dengan C dan E. Begitu pula K juga tidak bisa terhubung dengan A, I, E, dan C. Sehingga apabila kita hapus satu saja sudah cukup. Apakah hanya F saja yang bisa kita hapus? Sebenarnya ini tidak tunggal ya. Kalau misalkan F boleh, mungkin yang lain bisa menjawab tidak F yang saya hapus, yaitu E yang saya hapus, boleh saja. Ketika saya menghapus E, berarti saya menghapus sisi EA, saya menghapus sisi EJ, dan saya menghapus sisi EF. Hal itu menyebabkan simpul F, B, dan K tidak terhubung dengan simpul A, I, dan C. Jadi yang jelas cukup dengan menghapus satu saja simpul menyebabkan graf G ini yang awalnya terhubung menjadi tidak terhubung, sehingga kita sebut keterhubungan simpul dari graf G ini sama dengan 1. Di sini saya punya graf lain, silakan di rumah dicoba kira-kira graf ini, graf G2 ini berapa keterhubungan simpulnya. Baik. Lalu ada istilah simpul pemotong. Apa itu simpul pemotong? Yaitu simpul tunggal yang penghapusannya mengakibatkan sebuah graf tak lagi terhubung. Nah, ini berarti bisa kita temukan pada graf yang tadi. Untuk graf G yang ini tadi, saya menghapuskan F saja menyebabkan graf G sudah tidak lagi terhubung. Atau di sini tidak tunggal ya. Simpul pemotong ternyata tidak tunggal. Bisa F saja atau bisa E saja, kan seperti itu. Jadi bisa E atau bisa F, seperti itu. Bagaimana, apakah ada yang lain kira-kira? Tidak ada ya dalam hal ini. Kalau tidak E atau F. Jadi saya bisa mengatakan simpul pemotong dari graf G adalah E atau F. Jadi ini adalah simpul tunggal, hanya satu simpul saja. Berbeda dengan istilah himpunan simpul pemotong.
Himpunan simpul pemotong adalah sebuah graf terhubung G. Pada sebuah graf terhubung G adalah sebuah himpunan S yang memuat simpul-simpul dengan sifat sebagai berikut. Penghapusan semua simpul pada S membuat G menjadi tidak terhubung. Namun, penghapusan beberapa simpul saja, tidak semua, tidak mengakibatkan G tak terhubung. Seperti itu. Contohnya apa di sini? Saya punya graf K4 di sini. Nah, kira-kira K4 ini tadi yang sudah saya contohkan juga di awal. Graf komplit 4 ini dia kapanya atau himpunan simpul pemotongnya, keterhubungan simpulnya adalah sama dengan 3 karena N-1. Mana saja yang saya hapus? Saya bisa mengatakan yang saya hapus bisa BCD atau ABC atau ACD atau DBC. Ya, seperti itu. Jadi di sini himpunan simpul pemotong juga tidak tunggal. Nah, kalau kita kembalikan pada definisi tadi untuk himpunan simpul pemotong, yaitu himpunan yang apabila kita hapuskan keseluruhan anggota dari himpunan ini dalam graf tersebut mengakibatkan graf tersebut menjadi graf tak terhubung. Namun apabila kita hapus sebagian saja, itu tidak menyebabkan graf tersebut menjadi tidak terhubung. Jadi jelas ya ini, kalau ABC saya hapuskan tinggal D, maka dia tidak terhubung. Namun apabila saya hanya menghapus A saja, maka untuk DBC itu masih terhubung. Saya hapus AB saja, maka DC juga masih terhubung. Seperti itu. Jadi penghapusan sebagian tidak menyebabkan graf yang awalnya terhubung tadi menjadi tidak terhubung. Itu adalah mengenai himpunan simpul pemotong. Di sini ada satu graf lagi, silakan dicoba kira-kira graf G ini yang saya sajikan di slide, himpunan simpul pemotongnya apa saja? Mana saja himpunan simpul pemotongnya? Mungkin satu orang dengan orang lain akan menemukan himpunan simpul pemotong yang berbeda-beda. Yang jelas, kita harus ingat sifatnya tadi. Himpunan simpul pemotong adalah himpunan simpul yang apabila penghapusan dari anggota simpul tersebut secara keseluruhan menjadikan graf tersebut ini menjadi tidak terhubung, namun untuk penghapusan sebagian saja dari anggota simpul, dia tidak menyebabkan graf yang awalnya terhubung menjadi tidak terhubung. Oke, terakhir di sini ada keterhubungan sisi. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan keterhubungan simpul. Keterhubungan sisi di sini hanya simbolnya saja yang berbeda, yaitu lambda G adalah jumlah sisi minimal yang dapat dihapus sedemikian hingga graf G menjadi graf tak terhubung. Jadi kalau tadi adalah simpul, sekarang adalah sisi. Jika lambda G lebih besar sama dengan K, maka G kita sebut sebagai graf terhubung dalam K sisi. Yang agak berbeda lagi di sini, misal saya punya graf ini, maka berapa sisi minimal yang bisa saya hapuskan? Di sini ternyata sisi minimal yang bisa saya hapuskan adalah 2 dan ini juga tidak tunggal. Misal saya menghapus adalah LG dan CG. Ingat, kalau tadi pada simpul, penghapusan simpul berakibat pada penghapusan sisi, tapi berbeda dengan keterhubungan sisi. Penghapusan sisi tidak menyebabkan adanya penghapusan simpul. Jadi simpul G masih tetap ada, simpul L dan C juga tetap ada meskipun di sini saya menghapus sisi LG dan sisi CG. Jadi ini minimalnya yang bisa saya hapus adalah 2. Karena apabila saya menghapus satu saja, misalkan LC saja masih tetap terhubung, LG saja juga masih tetap terhubung, CG saja masih terhubung, GD juga masih terhubung, DH, HM, GM, kalau satu saja yang saya hapus masih terhubung. Berbeda kalau misalkan di sini saya menghapus 2 ya, yaitu LG dan CG. Maka di sini untuk simpul C dan L sudah tidak terhubung lagi dengan simpul-simpul yang ada di graf sebelah sini. G, D, H, M sudah tidak terhubung lagi. Saya juga bisa menghapus bukan CG dan LG, tapi misalkan saya menghapusnya adalah GD dan GM. Maka di sini untuk simpul C, GL tidak terhubung lagi dengan simpul-simpul yang ada di DHM. Saya juga bisa menghapuskan DH dan HM sehingga menyebabkan H ini menjadi simpul terpencil seperti itu.
Jadi itulah keterhubungan simpul dan sisi. Sebenarnya masih ada kaitannya dengan graf terhubung. Namun di sini untuk keterhubungan sendiri kita mencari jumlah untuk simpul ya, berarti simpul minimal yang apabila kita hapuskan simpul tersebut menyebabkan graf menjadi tidak terhubung lagi. Kalau keterhubungan sisi berarti kita mencari jumlah sisi minimal yang bisa kita hapuskan sedemikian hingga suatu graf terhubung menjadi tidak terhubung lagi apabila sisi tersebut kita hapus. Demikian penjelasan saya mengenai keterhubungan graf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.